Seperti biasa, sebelum saya berikan feedback, kemarin kalian waktu menyusun sequence, kesulitan apa yang terasa paling besar waktu menyusun sequence-nya? Apakah tidak susah atau merasa kesulitan untuk menyusun sequence-nya? Karena kan kerja sama kelompok kan, jadi untuk menentukan sequence kemarin yang kalau teman-teman lihat sekarang, seperti yang kemarin saya kasih masukan, kasih waktu jeda, waktu spare waktu gitu untuk sequence. Jadi meskipun posenya hanya sedikit, tapi ternyata juga kan lewat juga kan waktunya. Kalau kalian membawakan sendiri mungkin tidak sepanjang itu lewatnya, karena kan ada transisi itu juga kadang-kadang memberikan waktunya itu lumayan jadi lebih lewat gitu. Meskipun di atas kertas kayaknya udah banyak gitu waktunya tersisa, tapi ternyata masih kurang juga gitu. Jadi itu akan di awal-awal kita pasti akan begitu, karena pada saat memberikan instruksi itu butuh waktunya panjang biasanya, karena masih mikir kan. Semakin lama kita udah nggak terlalu banyak mikir, biasanya durasi waktu yang kita butuhkan untuk menyiapkan orang masuk ke pose itu tidak sepanjang di awal gitu. Yang kalian rasakan tadi pada saat membawakan sequence-nya, kesulitannya di mana? Coba satu persatu. Mungkin di jalur energi karena belum hafal sekali. Itu yang kendala, mungkin harus hafal lagi, kemana ini jalurnya. Itu sih, kalau mungkin udah terbiasa nanti udah lebih hafal jalur energinya, meridiannya, mungkin lebih mudah jadi. Masa sih sulitannya di menghafal jalur meridiannya, kemana di jalurnya, sudah enak belum kata-katanya, atau kadang kan intonasi bicara mengaruhi gitu, misalnya enak kan, itu yang kadang-kadang bikin orang rasa nyaman ya. Jadi mendengarkan itu dengan intonasi bahasa yang enak, yang udah flow gitu, itu sih kendalanya. Mungkin karena belum terbiasa aja, jadi masih grogi, kaku. Yang lain? Rasanya masih kagok ngomongnya gitu ya? Kalau masalah pribadi itu sih kendalanya. Mungkin lebih sering menghafal jalur meridian. Oke. Ivot sama Pin sama Pia ada menambahkan? Kalau saya tadi mungkin karena harusnya mungkin di belakang kan tadi, saya nggak sadar kalau Pia belum datang gitu. Jadi tadi pas ternyata Pia belum datang, deg-degan juga nih, gimana ya, harus gimana gitu kan. Setelah itu soalnya saya langsung mendadak gitu ya? Iya, itu yang ada bikin kagok di awal. Jadi pas ngomong apa nih awalnya gitu. Itu mungkin sama walaupun posenya nggak terlalu ribet gitu, tapi kan butuh prop sama ada opsi-opsi. Nah, saya bayangin apakah kelihatan sama murid karena di Zoom kan gitu. Itu satu. Terus apakah target areanya itu terbayang sama murid gitu, berasa nggak ya gitu. Akhirnya pilihan opsi-opsinya banyak, walaupun kayaknya kemarin pas cari-cari di buku Mbak Yuni kan gambarnya sampai benar-benar miring banget gitu ya, kakinya menampak gitu. Saya cobain, waduh sayanya nggak sanggup. Jadi kayaknya opsi yang sebelum-sebelumnya saya kasih juga deh gitu. Ya, kemarin kan kita di Titi ini juga saya berikan open wingsan yang untuk kita analisa. Jadi memang seperti yang dari awal dulu Titi 1 saya selalu bilang jangan menggunakan gambar di buku sebagai patokan, kan saya selalu bilang gitu kan, karena gambar itu hanya mewakili satu pose gitu. Sementara kalau kita bicara mengenai foto, kadang di sana pertimbangannya adalah faktor keindahan pose misalnya.
Jadi itu kita tidak bisa gunakan sebagai standar. Makanya posenya kenapa banyak opsi gitu. Jangan menggunakan pose di buku gitu. Begitu. Ada lagi? Sama mungkin jalur meridian itu ya kayaknya saya ada orientasi kanan kiri agak susah, jadi harus pegang gitu. Terakhir pas sana tuh harus megang, kalau enggak kayaknya udah 15 deh kiri kanannya salah. Gitu Mbak. Tersesat arahnya ya. Apin? Ada kesulitankah tadi rasanya? Saya yang agak grogi sih awalnya, terus sampai awal-awal itu kayaknya aku ngomongnya kok cepet banget ya, baru mulai pelan-pelan gitu. Ya awalnya aku nggak kayak gitu. Iya. Setting memang kalau kita yang membawakan pertama itu pasti lebih nervous sih, karena kan pembuka kan. Itu sudah pasti itu. Oke, itu aja. Oke, Pia, apakah ada kesulitan tadi saya membawakan posenya? Sebelumnya makasih dulu semua, saya takut tadi telat hari ini karena kerjaannya. Makasih. Dari aku sendiri pas transisi untungnya tadi smooth sih, dari aku rasanya membawanya smooth dari Kak Ivon ke aku, jadi makasih juga. Terus pas terakhir di transisi ininya Mustafa sana udah telentang juga, jadi enak. Dari aku ya masih kagok yang jalur meridian, jadi aku masih harus megang pas ngejalurinnya, harus ngejalanin tangannya juga gitu sambil ngasih instruksi. Cuman untuk perasaannya sendiri alhamdulillah nggak deg-degan ya gitu. Rasa ya gitu sih Kak. Oke, terima kasih. Ya, bagi di sini Ivon, Bu Nyoman, sama Apin kan sudah ada pengalaman sebelumnya waktu Titi 1 kan. Sudah memiliki gambaran lah ya seperti apa gitu teaching practice-nya. Dan satu hal yang buat saya gitu, melihat kalian membawakan kalau dibandingkan dengan Titi 1 misalnya, sekarang karena sudah lebih pengalamannya sudah yang kedua kali gitu. Meskipun grogi sudah tidak terlalu nampak, kemudian penggunaan props-nya dan ngerasa bahwa membawakan posenya juga tidak terburu-buru gitu. Karena ini memang kan kelas yang namanya kita kelas belajar gitu kan, untuk membawakan dengan baik. Kalaupun nanti semakin seiring dengan waktu, mungkin kita akan melihat ke belakang, kemarin kok ngomong gitu aja lama banget ya gitu mikirnya gitu. Ya itu kan adalah proses, nggak ada orang yang langsung pintar mengajar sesuatu yang baru dipelajari gitu. Itu pasti butuh proses. Dan tadi transisi juga seperti yang Pia tadi sampaikan, transisinya cukup bagus dari awal sampai akhir. Dan di sana penjelasan seperti yang saya bilang, usahakan gitu memberikan penjelasan, karena kan belum tentu orang yang datang ke kelas itu paham gitu dengan apa yang akan kita lakukan. Jadi di situ di awal yang tentu yang men-setting mood kelas itu biasanya yang membawakan di awal kan, yang memberi penjelasan. Kemudian kalian juga masing-masing posenya juga disertai dengan penjelasan. Mungkin yang perlu diperhatikan di sana adalah seperti Ivon tadi sempat bilang, ini adalah kelas online yang mana peserta akan lebih kesulitan untuk melihat gerakan yang kita lakukan. Jadi yang perlu diperhatikan adalah perhatikan posisi kameranya, apakah tubuh kita sudah terlihat. Kemudian yang kedua, apabila posenya cukup complicated yang membuat mungkin nanti kita berada pada posisi yang membelakangi layar, dibandingkan melakukan bersama-sama, kita bisa berikan contoh dulu. Yang dari pipi bergerak ke bawah melewati leher atau tenggorokan. Dada, puncak payudara, perut. Nanti tinggal diisi sisi mana ya, perut kiri atau perut kanan, dada kiri atau dada kanan. Kemudian pangkal paha. Dalam kurung di sana boleh ditulis pada pangkal paha ya.
inguinal ligament. Bisa untuk buang darah ya, kecuali yang jantung. Ya, Fungsinya sesuai dengan organnya gitu ya. iya. Bisa ya ekses pada organ atau pada kasus demam yang saya bilang itu boleh semuanya, ataupun yang jempol sama telunjuk itu sudah cukup sebenarnya. Tapi kalau mau semua juga boleh, atau ada bengkak misalnya pergelangan tangan bekas entah kesleo atau apa, kan kadang ada cedera itu bisa bengkak. Nah itu untuk buang darah kotor juga bisa. Dan ini adalah titik terjauh. Kalau kita bicara organ, dia titik terjauh dari organ. Jadi secara energetik dia energinya paling kecil. Makanya kalau dibuang darah di sini masih oke gitu. Tapi kalau titik yang dekat dengan organ biasanya tidak digunakan untuk buang darah karena dia energinya besar. Ada cembung, ada cekung, ada cembung gitu. Nah yang pas cekungnya itu titiknya. Itu boleh dipencet. Itu boleh dipencet kalau kalian lagi sakit kepala karena kebanyakan begadang misalnya, karena panas, ekses panas. Kemudian bisa juga titik ini juga bisa digunakan untuk eliminasi kalau terpapar angin misalnya. Jadi bisa gunakan air panas, rendam kaki. Jadi pada saat merendam kaki itu kita eliminasi dari titik ginjal itu. Nah untuk meridian nidra kalian perlu sambungkan. Jadi seperti yang sudah secara meridiannya memang ada cabangnya. Jadi misalnya kita sudah mengarahkan sampai ke jempol tangan, kemudian kita sebutkan dari jempol tangan menuju ke telunjuk. Jadi jangan diputus jalurnya. Misalnya kalian mengarahkan kan dari dada, bla bla bla, kemudian menuju jempol tangan kiri. Dari telunjuk tangan kiri, berarti kan dari jempol ke telunjuk ini ada miss kan? Ada kepotong. Nah itu hindari. Misalnya menuju jempol tangan kiri. Kemudian dari jempol tangan kiri cahaya bergerak menuju ke telunjuk. Baru kita lanjutkan. Misalnya kemudian berakhir cahaya menuju lubang hidung kanan. Jadi dari lubang hidung kanan kan meridian usus besar kan terhenti di sini kan. Sementara lambung kan mulainya di bawah mata. Jadi kita sambungkan dulu dari lubang hidung kanan cahaya menuju ke bawah mata kanan. Ke bawah sampai ke telunjuk kaki. Jadi lambung kan sampai di sana. Kemudian kita sebutkan dari telunjuk kaki cahaya menuju ke jempol kaki kanan. Gitu. Jadi dari satu tempat ke tempat yang lainnya itu ada hubungannya gitu, jangan diputus.